Langit malam di desa Wringinjati pekat seperti tanah basah. Angin dari arah sawah berdesir dingin menusuk tulang, seolah membawa bisikan dari dunia lain. Malam itu, tepat malam Jumat Kliwon, Mbok Raminah, perempuan renta berbalut jarit coklat, lusuh, berjalan tertatih menuju batas desa. Di tangannya tergenggam kendi tanah liat yang diikat kain mori. Di dalamnya campuran rambut, darah haid serpihan kuku, dan potongan kain dalam milik Sulastri. Telah diritualkan selama 3 malam. Ndoro sing kasekten, titip ke rasa sengsara iki marang awake sing nduweni. Desis Mbok Raminah, suara serak, bercampur nafas bau jamu basi. Ia menggali tanah di antara 2 pohon jambu klutuk di perbatasan desa. Tempat yang dipercaya sebagai titik lemah antara dunia kasat mata dan tak kasat mata. Tanpa penerangan, hanya temaram rembulan yang merayap di sela ranting. Ia tanam kendi itu sambil membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kebencian yang sudah bertahun dipendam. Sulastri, gadis manis berambut panjang yang tinggal di seberang dusun, dituduh Mbok Raminah telah menggoda keponakannya Bowo, hingga batal menikah dengan pilihan keluarga. Bagi Mbok Raminah itu adalah penghinaan, dan dalam dunia yang ia pahami penghinaan hanya bisa dibalas dengan penderitaan. Endang ditindakake, tulung, jaluk pegawane sing paling abot. Katanya saat kendi ditanam dan ditutup tanah. Dari balik bajunya ia keluarkan seutas tali hitam dengan simpul 7 dan mengikatkannya di batang akar. Tak jauh dari sana, waktu yang sama, Laras Triwulandari, siswi SMP berumur 13 tahun, pulang dari pasar malam bersama Rinto, teman sepermainannya. Tangan mereka masih lengket oleh permen kapas dan kaki mereka kotor terkena lumpur lapangan. "Cepetan, Ras, nanti mbahmu marah," kata Rinto setengah tertawa, meski sorot matanya tampak resah. Iya, cuma lewat sini potongannya lebih dekat," jawab Laras sembari melewati lorong kebun jambu yang sepi. Mereka tidak tahu bahwa di bawah tanah yang mereka injak, sebuah kendi penuh kutukan telah mulai mengeluarkan hawa busuk tak kasat mata. Angin tiba-tiba berhenti, sunyi, bahkan jangkrik pun bungkam. Rinto menoleh ke belakang. Sejurus kemudian, Laras merasa punggungnya dingin seperti disiram air es. Ia mendadak terdiam, pandangannya kosong, menatap ke arah pohon jambu. "Ras, kamu kenapa?" tanya Rinto pelan. "Ada yang ngeliatin dari balik batang pohon," bisik Laras. Tapi saat Rinto melihat, tak ada apapun selain bayangan. Mereka cepat-cepat pulang. Di rumah panggung kayu, Mbah Gondo sudah duduk bersila di teras, mengenakan sarung dan baju lurik, dengan tatapan dalam yang seolah menembus gelap. Malam, ia menyalakan kemenyan kecil di atas kendi tua. "Kenapa lewat kebun jambu, Laras?" tanyanya. Tanpa menoleh, suaranya berat dan lambat, seperti suara wayang dalang dari masa lalu. "Maaf, Mbah, biar cepat, cuma sebentar kok," jawab Laras. Mbah Gondo mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres. Ia mencium sesuatu yang tidak semestinya menempel pada cucunya. Aroma lekat dari dunia kelam yang dulu pernah ia tinggalkan. Malam pun berlalu. Esoknya Laras terbangun dengan perasaan aneh. Ia mimpi seseorang menyisir rambutnya dengan sisir duri. Sementara suara gamelan sayup-sayup terdengar dari dalam tanah. Lehernya terasa berat dan pundaknya nyeri seperti ditindih batu besar. Ia memeriksa cermin, matanya sembab, dan di bawah, kelopak mata kiri, muncul bintik hitam seperti luka lebam. Di dapur saat membantu menumbuk sambal, ia mencium bau busuk tak tertahankan dari tangannya sendiri. Bau amis seperti darah bercampur bangkai. "Mbah, tanganku bau banget padahal udah cuci tadi," ujarnya lirih. Mbah Gondo mendekat meraih tangan cucunya lalu menggenggamnya. Mata tuanya menatap dalam-dalam dan dadanya berdegup lebih kencang dari biasanya. "Laras, kamu mimpi apa tadi malam?" tanya Mbah Gondo serius. "Ada yang nyisir rambutku. Pakai sisir yang giginya patah. Tapi
Ku nggak bisa lihat mukanya, jawab Laras dengan suara gemetar. Mbah Gondo terdiam sejenak. Hatinya bergejolak. Ia tahu gejala-gejala itu, mimpi aneh, bau busuk, tubuh berat, dan tanda hitam di bawah mata. Itu bukan penyakit biasa, itu adalah sambutan dari roh kiriman, pertanda bahwa tubuh Laras telah disambangi oleh sesuatu yang bukan miliknya. Sementara itu, di gubuk Embok Raminah, seekor tikus mati mendadak di bawah ranjangnya. Api lilin yang digunakan untuk ritual padam, meski tak ada angin. Embok Raminah merasa perutnya mulas seperti dililit ular. Aneh, kenapa sakralera nyekel? Kenapa dadi nyasar? Gumamnya sambil membuka kitab tua dari anyaman daun kelapa. Tapi jawabannya tak ia temukan, karena ia tak tahu kutukan yang ia tanam telah meresap pada jiwa yang salah. Jiwa yang dilindungi oleh darah lama. Jiwa yang menyimpan warisan dari orang yang dulu pernah menantang langit. Dan langit tak pernah lupa. 2 malam setelah peristiwa di kebun jambu, tidur Laras tak lagi nyenyak. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Meski malam itu angin begitu menusuk dari celah-celah papan kamar. Di balik matanya yang mengantuk, bayangan mimpi masih menempel kuat. Seorang perempuan tua duduk di ujung ranjangnya, rambutnya menjuntai hingga lantai, menyisir dengan tangan penuh darah, lalu berkata lirih dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Setiap malam, mimpi itu datang. Setiap malam, pula tubuhnya makin tidak nyaman. Gatal merayap dari kaki ke pundak, kadang berpindah. Seperti ada ulat hidup merayap di balik kulit. Ia coba menggaruk, tapi tak pernah lega. Bahkan, di beberapa bagian tubuh, mulai muncul bercak merah seperti bekas luka terbakar. Pagi itu, Laras menunduk di meja makan. Bubur jagung buatan Mbah Gondo hanya disentuh sedikit. Tangannya gemetar, dan ada aroma aneh dari tubuhnya, seperti bau bangkai yang tersembunyi di balik baju seragam sekolahnya. "Laras, kamu kenapa, Le?" tanya Mbah Gondo. Matanya menyipit menatap cucunya. "Gak tahu, Mbah. Badanku gatal terus. Mimpiku juga aneh. Semalam perempuan itu datang lagi. Tapi dia bilang sesuatu. Suaranya berat kayak orang tua, tapi aku gak ngerti. Dia ngomong apa?" tanya Mbah Gondo. Nadanya mulai berubah. Laras mencoba mengingat lalu berkata pelan. Suaranya serak seperti meniru. "Wis tak kunci. Awakmu dudu seng kudu nampani. Nanging wis kadung melebu." Mbah Gondo menegakkan punggung. Suara itu bukan suara Laras. Nada dan intonasinya terlalu tua untuk keluar dari mulut anak 13 tahun. Wajahnya berubah serius. Tangan tuanya meraih kendi kecil dari sudut ruangan dan menyalakan kemenyan di atasnya. Asap tipis segera memenuhi dapur. "Laras, sing tenang. Nek awakmu diganggu, awakmu mesti duwe sebab. Mbah perlu ngerti sapa seng. Wis nyambangi awakmu," ucap Mbah Gondo sambil menggerakkan telunjuknya membentuk lingkaran di udara. Laras hanya mengangguk lemah. Di matanya terlihat kelelahan yang belum sempat dikatakan. Ia merasa tidak hanya tubuhnya yang sakit, tapi ada yang mengintai dari balik punggungnya sepanjang hari. Seperti bayangan yang tak pernah pergi walau matahari seterik apapun. Siang, harinya Laras duduk di beranda, mencoba menulis tugas sekolahnya. Tapi kertasnya tetap kosong. Kepalanya berat, dan setiap kali ia melihat ke arah jendela, ia merasa seperti sedang diawasi. Ia menoleh ke kaca cermin tua yang tergantung di ruang, temui warisan neneknya yang masih disimpan Mbah Gondo. Di sana ia melihat sesuatu. Bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Wajahnya buram, tapi rambutnya menjuntai basah seperti habis diceburkan ke sungai. Laras berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa, degdolos jantungnya berdegup tak karuan. Ia menoleh kembali ke cermin. Bayangan itu kini lebih dekat, wajahnya mulai terlihat, berkerut, matanya putih seluruhnya, dan dari bibirnya mengalir ulat putih kecil yang jatuh ke lantai. Tapi ulat itu tak benar-benar menyentuh ubin. Ia hilang sebelum jatuh. Laras menjerit, Mbah Gondo berlari masuk dengan sebatang lidi sirih di tangan. "Ada apa, Le?"
"Embu, Mbah, di cermin itu ada perempuan. Dia ada ulatnya." "Mbah," dia bilang lagi. Dia bilang, Mbah Gondo menekankan tangan di pundak cucunya. "Tenang, iki dudu makhluk sembarangan. Iki dudu setan liru, iki sing dikirim." Tapi sasar. Ia menatap cermin. Tidak ada yang terlihat oleh mata tuanya, tapi hawa ruang telah berubah. Udara menjadi lebih berat, dan asap kemenyan yang biasa cepat hilang kini menggantung di sudut rumah seperti kabut. Malam harinya, Laras tidur di dekat tempat tidur Mbah Gondo. Namun tetap saja mimpi itu datang. Ia berjalan di lorong panjang dari tanah basah, dengan suara gamelan pelan mengiringi. Di ujung lorong ada pintu bambu, dan di baliknya perempuan itu duduk di atas kendi yang mengeluarkan uap hitam. Suaranya lagi-lagi muncul, kali ini lebih jelas. "Awakmu ora ketok, nanging awakmu nabrak jalanku. Saiki kutuke wes mlebu. Sing, ngirim ra ngerti, nanging roh seng dititahke ora peduli." Laras menangis dalam tidur. Tubuhnya menggigil hebat, keringat membanjiri dahinya, dan dari ujung kuku-kukunya muncul goresan-goresan aneh, seperti dicakar makhluk kecil yang tak kasat. Mata Mbah Gondo terbangun. Ia menyalakan lilin dan menaburkan segenggam garam ke sudut ruangan. Dari kendi pusaka, ia mencelupkan daun sirih yang telah dibacakan mantra, lalu mengusap dahi cucunya. "Tahan, leh, awakmu kudu kuat. Iki salah sasaran, ning sing dikirim wis. Nyekel awakmu. Dudu setan biasa, iki roh jaga kutukan." Pagi harinya, tubuh Laras lebih lemah. Suaranya serak dan matanya sayu. Tapi ada satu hal yang membuat Mbah Gondo yakin. Ia belum terlambat. Di balik mata Laras, ia masih bisa melihat sisa nur cahaya. Belum padam, belum sepenuhnya dikuasai. Ia pun mengambil keputusan. Sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Mbah Gondo membuka sebuah kotak kayu dari balik lemari. Kotak warisan dari gurunya dahulu. Di dalamnya selembar kain kafan tua, segel lontar, dan serpihan arang dari petilasan yang sudah lama terkubur. Ia mengelus dahi Laras. "Mbah arep golek sapa seng nyasarno iki. Tapi nek aku mulai ritual iki, berarti aku wis melu main maneh. Dunia seng tak tinggal ke, bakal melebu maneh." Ia menarik napas dalam-dalam, karena kutukan ini bukan sekadar salah sasaran, tapi sudah telanjur masuk ke dalam darah orang yang tidak seharusnya menerimanya. Dan darah Lara bukan darah biasa. Subuh belum benar-benar menyingsing saat Mbah Gondo mulai membuka peti tua yang telah bertahun-tahun tersimpan di kolong ranjang kayu jati. Peti itu bukan sekadar warisan benda, tapi peninggalan ilmu, darah, dan sumpah leluhur yang pernah ia tinggalkan demi hidup tenang bersama cucunya. Namun kali ini, ketenangan telah dilanggar, dan darah keluarga kembali ditarik ke pusaran ilmu gaib. Dengan tangan gemetar, ia menarik selot kayu kuno yang telah kaku karena lembab dan usia. Peti itu mengeluarkan suara serak saat dibuka, seperti mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjang. Di dalamnya tersusun rapi sebuah serban putih kekuningan dengan sulaman benang emas yang mulai lusuh. Sebuah kendi kecil dari tanah liat hitam, permukaannya retak halus namun masih utuh. Dan daun lontar bertulisan aksara Jawa kuno, diikat tali ijuk dengan segel berbentuk trisula kecil dari perak. Mbah Gondo mengelus serban itu pelan, matanya menerawang jauh ke masa muda. Serban itu pernah ia kenakan saat melakoni tapa ngelmu di Gunung Lawu. Ketika namanya masih disebut di antara para penjaga batas, antara dunia nyata dan dunia gaib. "Doro, aku orang jaluk Bali. Ning anakku kudu slamet," gumamnya lirih. Pada bayang api lampu teplok di sampingnya. Ia memindahkan kendi tanah liat ke atas tikar dan meletakkan daun lontar di depannya. Setelah itu, ia mengambil semangkuk air dari sumur belakang. Air yang ditimba langsung sebelum fajar, yang dipercaya masih murni dari pengaruh dunia luar. "Menyan banyu geni," bisiknya, sembari menaburkan ramuan kering ke atas bara arang yang sudah disiapkan. Dalam sekejap,
Asap biru keunguan menjulang tipis ke udara, menyebar bau menyengat seperti daun terbakar dicampur tanah basah. Asap itu tidak naik lurus. Ia meliuk, membentuk pola. Mata Mbah Gondo menyipit, membaca gerakan. Asap seperti membaca kitab terbuka. Dua wake, tapi wis nyekel. Awak sing salah, sasaran sing lempung. Ia menatap Laras yang tertidur lemah di atas dipan, keningnya basah, dan bibirnya terus-menerus bergerak dalam mimpi. Kadang berbisik kata yang tak dimengerti, kadang mengerang. Kendi pusaka yang ia letakkan di samping api mulai bergetar perlahan, seperti benda hidup. Mbah Gondo mengambil serban, mengikatkannya ke kepalanya. Nafasnya ditarik panjang. Saat ini bukan saatnya menjadi kakek biasa. Saat ini ia harus menjadi penjaga batas lagi. Dengan ujung lidi sirih, ia menyentuh permukaan air dalam kendi dan meneteskan ke arah api. Yen isi anasing ngerasani aku ing sangetmu, endang metu. Aku Gondo, putune Mbah Ranu, penjaga jalur watu. Gilang, aku orang jaluk duka, mung jaluk terang, api bergoyang, asap mendesir cepat. Dari arah kendi keluar suara kecil, lirih, gemetar, seperti suara anak menangis namun ditahan. Tapi itu bukan suara manusia. Mbah Gondo meraih daun lontar, membukanya hati-hati, dan membaca tulisan yang sudah nyaris pudar. Kutukan dari jalur lintas desa akan nyasar jika tak disematkan dengan darah pengenal. Jika roh penjaga tidak mengenal sasaran, ia akan memilih jiwa paling bersih di jalur kiriman. Ndilalah, Mbah Gondo menutup lontar itu perlahan. Kutukan iki ngincer Sulastri. Ning bokseng ngirim ora masang pananda. Rohnya milih Laras. Jiwa suci ora ana dosane nanging kena duluan. Ia mendongak ke asap yang mulai membentuk wajah samar. Wajah seorang laki-laki tua dengan sorot mata tajam. Itu adalah roh Mbah Ranu, leluhur dari pihak ayahnya, yang dulu pernah menguasai perlintasan makhluk gaib dari arah barat dusun. Endoro, tulung aku butuh tuntunan. Bocah iki durung wayahe, bisik Mbah Gondo tasap berputar. Lalu wajah itu bicara tanpa suara. Namun maknanya menancap langsung di kepala Mbah Gondo. Kutukan ini dikunci di dalam kendi. Pemanggilnya memakai elemen darah dan rambut. Ini kutukan nyawa, bukan sekadar sakit. Bocahmu ora bakal selamat, kecuali yang mengirim mencabut sendiri, atau roh penjaga dilawan dengan tumbal lain. Mbah Gondo mencengkeram lututnya. Ia tahu benar apa maksud dari tumbal lain, dan ia tidak ingin Laras kehilangan masa kecilnya dan untuk menanggung beban yang bukan haknya. Namun waktu terus berjalan. Laras sudah mulai berbicara dalam bahasa yang bukan miliknya. Di malam-malam berikutnya, jika tak dihentikan, rohnya akan retah, lalu menjadi pintu masuk tetap bagi roh penjaga kutukan itu. Ia kembali menatap kendi tua pusaka. Benda itu bukan kendi sembarangan. Kendi ini pernah digunakan untuk menyegel makhluk air dari Kali Watudowo. Dan sekarang ia akan menggunakannya sekali lagi untuk memanggil roh penjaga kutukan yang salah sasaran ini dan mencoba menawarnya. Tapi menawar roh yang dikirim lewat darah dan rambut bukan perkara mudah. Roh itu tidak mengenal maaf, hanya mengenal kontrak, dan hanya bisa dibatalkan oleh pemilik awalnya. Mbah Gondo menarik nafas panjang, lalu berdiri. Ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Aku kudu ngerti sapa sing ngirim. Lan kudune tak temoni. Tangannya mengelus kepala Laras pelan. Sabar, Le. Mbah bakal ngelawan demi awakmu. Malam itu, Mbah Gondo tak tidur. Ia menulis mantra dalam aksara Jawa kuno di atas kulit pohon sae dan menyiapkan rambut Laras yang tersisa disisir sebagai media panggilan. Ia menyusun lingkaran garam di depan dapur, di antara kendi pusaka dan daun lontar. Ia tahu, ritual pemanggilan akan membuka jalan ke roh kutukan. Tapi ia tak peduli. Ia harus tahu siapa yang menanam kendi berisi darah dan rambut itu. Dan ia harus memaksa roh penjaga menjawab, meskipun nyawanya jadi taruhan. Udara di sekitar Sendang Wulan terasa lebih berat malam itu. Kabut tipis menggantung seperti jaring laba-laba, menempel di dahan dan ujung rumput.
Angin tak bergerak, dan suara jangkrik seolah ikut menahan napas. Mbah Gondo berdiri di tepian sendang, dengan kaki telanjang, mengenakan serban pusaka yang kini dililitkan di pinggang. Di tangannya, kendi pusaka tua dibalut daun sirih, dan sehelai daun lontar yang telah ditulisi mantra pelindung. Ia tidak datang hanya untuk membersihkan kutukan, tapi untuk membuka kembali sumpah darah yang pernah ia segel puluhan tahun silam. Sendang, iki saksi. Dulu aku nutup jalur ning saiki kudum bukak maneh. Demi nyelamet ke keturunan, gumamnya sambil menaburkan bunga telon ke permukaan air. Ia duduk bersila menghadap ke arah timur, ke matahari yang masih tertidur. Dalam hening itu ia menyalakan api kecil dari daun kelapa kering, meneteskan minyak kelapa dan campuran kunyit hitam. Asap mengepul dan menari, seperti yang ia lakukan di malam pemanggilan sebelumnya. Tapi kali ini tujuannya bukan roh penjaga kutukan. Tujuannya adalah roh masa lalu, saksi dari ilmu yang kini kembali menghantui darah keturunannya. Ndoro, Kawula Gondo, Putune Ranu, nitih jalur sepi, nyuwun pangestu kanggo balik sumpah. Perlahan, air sendang mulai beriak. Permukaannya berubah bukan menjadi pantulan dirinya, tapi pemandangan dari masa lampau. Seolah sendang itu menjelma menjadi cermin waktu. Ia melihat seorang perempuan muda, berambut panjang tak terikat, duduk bersimpuh di bawah pohon trembesi. Di hadapannya seorang lelaki tua bersorban putih tengah menyalakan dupa, wajahnya tegas dan keras. Itu Kang Satmoko guruku, bisik Mbah Gondo, matanya tak berkedip. Perempuan itu yang segera ia kenali sebagai Embok Raminah muda, berlutut, sambil menggenggam kain kafan kecil yang ternoda darah. Suaranya terdengar lirih. "Guru, aku hanya ingin dikenali. Aku ingin kekuatan yang lebih." Namun lelaki tua itu hanya menggeleng. "Ilmumu lemah karena hatimu penuh dengki. Ilmu sejati bukan untuk membalas tapi untuk menjaga. Pergilah. Aku tak bisa menurunkan pusaka pada niat jahat." Gambaran itu pecah tiba-tiba. Riak air kembali tenang, tapi hati Mbah Gondo justru berguncang. "Mbok Raminah, ternyata kowe murid gagal dari jalur Kang Satmoko. Pantes irasa dendamu dudu dendam biasa. Kowe ngenggoni ilmu saka jalur sing pernah tak kunci." Mbah Gondo mencengkeram serban di pinggangnya. Rasa dingin naik dari kaki hingga tengkuk. Ia tahu apa yang sedang dihadapi Laras bukan santet biasa, tapi pecahan ilmu hitam silsilah kuno, cabang dari jalur yang dulu pernah hampir menjerumuskannya, dan ia pernah bersumpah untuk menguncinya dengan darah sendiri. Di sendang ini, tepatnya saat ia masih muda. Mbah Gondo berdiri, lalu berjalan masuk ke dalam air sendang perlahan, selangkah demi selangkah, hingga air menyentuh pusar. Di tengah sendang ia mengangkat kendi pusaka tinggi-tinggi. "Dulu aku nutup jalur iki karo getihku. Saiki aku njaluk izin balik sumpah. Nggoleki panggonan nyekel benang sing wis kecantol nyawa keturunanku." Angin berhembus dari balik bukit. Kabut tersibak. Awan gelap menggantung di atas sendang, dan petir menyambar jauh di kaki langit. Tiba-tiba, dari air sendang muncul gelombang pelan berbentuk lingkaran. Di tengahnya bayangan wajah muncul, wajah dirinya sendiri saat muda. Saat ia masih menjadi Gondo si penjaga lintas ilmu. Bayangan itu bicara tanpa suara, tapi suara itu terdengar di dalam kepalanya. "Sumpahmu hanya bisa dibalik jika kau memberi bagian dari dirimu. Ilmu hitam itu hidup karena dendam. Kau harus bayar dengan bagian darah atau bagian ingatan." Mbah Gondo menggertakkan gigi. "Ambil ingatanku, asal Laras selamat. Ambil semua yang kau mau dari masa mudaku." Air sendang bergemuruh. Cahaya dari langit turun seperti sulur-sulur api, menyambar ke kendi pusaka. Kendi itu bergetar hebat lalu mengeluarkan suara seperti tangis bayi dan jerit perempuan bercampur jadi satu. Tubuh Mbah Gondo terguncang hebat. Matanya membelalak saat ratusan potongan masa lalu menyerbu pikirannya. Suara guru-gurunya, wajah,
lawan-lawan lamanya, mantra-mantra yang pernah ia lafalkan, dan malam-malam ia bersila di tengah hutan dengan perut kosong. Lalu semuanya padam, seperti lilin ditiup angin. Mbah Gondo roboh dalam air. Tak sadar, ia terbangun dalam keadaan tergeletak di pinggir sendang. Tubuhnya basah kuyup, kendi pecah di sebelahnya, dan daun lontar terbakar separuh. Tapi hatinya terasa ringan. Ia tahu, sumpah itu telah dibalik, dan jalur kutukan bisa ditutup kembali asal ia bisa menemukan pusat ilmu Mbok Raminah. Namun ada harga yang ia bayar. Saat ia mencoba mengingat nama gurunya sendiri, wajahnya samar. Beberapa bagian dari masa mudanya telah hilang. Dengan tubuh lemah, ia bangkit berdiri. Wajahnya keras, tak ada waktu untuk menangisi kehilangan. Mbok Raminah, kowe dolanan. Ilmu seng seharusnya wis dikunci. Saiki jalurmu tak tutup, lan kutukanmu tak balik neh. Langkahnya gontai menuju rumah, menembus kabut malam. Ia tahu apa langkah selanjutnya. Menemukan pusat kekuatan Mbok Raminah, tempat ia menanam dendamnya. Dan kali ini, Mbah Gondo tak akan bersikap lunak. Langit di atas rumah Mbok Raminah terlihat ganjil malam itu. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya gumpalan awan hitam mengambang diam seperti luka membusuk di angkasa. Angin yang biasanya datang dari arah kebun belakang kini mengarah ke dapur, berhembus dingin dan membawa bau getir seperti belerang terbakar. Di dalam rumah, Mbok Raminah duduk mematung di tikar pandan, di depan altar kecil, tempat ia biasa meletakkan sesaji dan kendi pusaka. Wajahnya pucat, tangan kanannya terus-menerus mengelus dada yang terasa nyeri menusuk sejak maghrib tadi. Rambutnya yang biasanya digelung rapi kini terurai, sebagian basah oleh keringat dingin. Kendi itu, yang dulu ia tanam dan isi dengan rambut dan darah kiriman, kini mulai retak. Garis halus menjalar dari leher kendi ke perutnya, seperti urat hidup yang terputus paksa. Ia tahu itu bukan retakan biasa. Itu pertanda bahwa arwah penjaga yang ia bangkitkan telah melanggar batas gaibnya sendiri. Ndak mungkin. Aku sing nguasani jalurnya. Aku sing ngundang sing nambani. Kok bisa? Gumamnya sambil menatap kendi dengan mata nanar. Tapi sebelum pikirannya sempat mengurai jawabannya, terdengar suara langkah kaki di atas atap. Pelan, menyeret, lalu berhenti. Mbok Raminah mendongak. Keringatnya makin deras. Ia tahu, suara itu bukan berasal dari manusia. Rumah itu sudah dipagari dengan raja, dan tak ada makhluk kasar yang bisa sembarangan masuk. Kecuali makhluk itu dibangkitkan oleh dirinya sendiri. Suara langkah terdengar lagi, kali ini menuruni tembok, seperti cecak raksasa memanjat terbalik. Lalu, bruk, sesuatu jatuh di depan pintu. Bau menyan basi langsung merangsek ke seluruh ruangan. Mbok Raminah menatap pintu yang mulai terbuka pelan, seolah disentuh tangan tak terlihat. Dan muncullah entitas itu. Sosok lelaki tua berjubah putih kusam. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut panjang putih seperti benang kapas basah, dan sepasang mata bersisik seperti mata ikan mati. Kakinya tak menapak tanah, melayang sejengkal di atas tikar. Suaranya seperti campuran angin patah dan pasir berderit. Kowe nglanggar jalur. Aku ora kenal panandamu. Aku ora kenal jiwamu. Kutukanmu salah sasaran. Saiki, tumbalmu balik marang. Tuyawakmu. Mbok Raminah mundur sambil terseret-seret. Matanya membelalak saat entitas itu mendekat. Ia mencoba merapal mantra, tapi lidahnya kaku. Ujung jarinya gemetar. Bibirnya bergetar menyebut nama-nama penjaga dari ilmu lamanya. Tapi arwah itu tidak gentar. Dari tangannya, arwah itu mengangkat segumpal asap hitam yang membentuk wajah laras, tertidur dengan dahi menghitam dan nafas tak beraturan. Wajah itu tampak tak sadar, tapi dari matanya memancar cahaya samar yang mengunci energi kutukan. Mbok Raminah mengerti seketika. Energi kutukan telah terserap ke dalam tubuh laras. Bukannya melemahkan bocah itu, kutukan justru terjerat
oleh jiwa suci yang tak memiliki celah dosa. Dan kini kutukan itu mencari jalan keluar dan berbalik ke pengirimnya. Tiba-tiba dada Mbok Raminah berdenyut sakit. Ia berteriak dan memegangi sisi perutnya. Ketika ia membuka kainnya, terlihat luka-luka hitam membentuk pola akar yang menjalar dari bawah tulang rusuk ke arah pusarnya. Kulitnya membusuk dari dalam, dan ia bisa mencium bau daging sendiri yang mulai mengelupas. "Ra mungkin, kusing ngatur ritual, kowe dudu makhluk liar," teriaknya setengah menangis. Tapi arwah itu hanya menatap dengan mata sisiknya yang kosong. Ia menunjuk kendi yang kini retaknya membentuk garis seperti petir. "Kendi wis pecah, panandamu ora ditampa. Tumbalmu salah, saiki aku bebas." Tangan arwah itu mengarah ke tubuh Mbok Raminah, dan seketika paku-paku kecil yang dulu ia gunakan sebagai bagian dari ritual santet yang tertanam dalam boneka kain milik Laras terbang dan menancap ke tubuhnya sendiri. Pundaknya, pahanya, bahkan dadanya tertancap paku-paku gaib yang kini berpaling arah. Mbok Raminah meronta, berusaha bangkit dan meraih kendi, berharap bisa memecahnya sepenuhnya dan memutus sambungan dengan arwah tersebut. Tapi saat ia menyentuh kendi, tangan kanannya membusuk seketika. Dagingnya terkelupas seperti kulit pisang yang direbus. Ceritanya menggema ke seluruh rumah, tapi tak ada tetangga yang mendengar. Rumah itu telah ditutup lapisan gaib sejak awal ritual. "Ngapunten, ngapunten. Aku cabut kutukane, aku nyuwun." Tapi arwah itu tidak menerima permintaan maaf. "Kutukanmu wis dikunci. Energi wis mlaku. Mung jalur tumbal anyar sing bisa mungkasi." Mbok Raminah merangkak dengan tangan satu, bibirnya berdarah, wajahnya setengah tertutup nanah. Ia tahu satu-satunya cara menghentikan ini adalah menukar jiwa baru, tumbal baru, untuk menggantikan Laras. Tapi ia tak punya siapa-siapa lagi. Tak ada yang bisa ia jadikan pengganti, dan waktu terus berjalan. Dari dalam tubuhnya, sesuatu mulai bergerak, perutnya menggembung, seperti ada binatang kecil yang menggeliat di balik kulit. Ia memekik dan membentur-benturkan tubuhnya ke dinding, mencoba menghentikan gerakan itu. Tapi sia-sia. Entitas yang dulu ia panggil dengan darah, kini menuntut. Daging kendi akhirnya pecah total. Seketika, ruangan dipenuhi asap pekat, dan dari balik asap itu, arwah berjubah putih itu lenyap, meninggalkan suara berat yang menggema dari langit-langit rumah. "Kutukanmu wes dadi banyu, banyu dadi getihmu. Getihmu dadi jalan bali." Setelah suara itu hilang, rumah Mbok Raminah menjadi sunyi. Perempuan tua itu terbaring di tengah tikar. Tubuhnya membiru, mulutnya terbuka dengan lidah terjulur. Matanya masih terbuka, menatap langit-langit seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di dinding rumah, darahnya membentuk pola, Raja Segel kebalik. Malam itu jalan setapak menuju Gunung Kendali Sodo tertutup kabut pekat. Angin berhembus kering seperti desir napas leluhur yang lama tertidur. Di punggung gunung yang sepi, hanya suara dedaunan saling bergesek seperti bisikan rahasia. Di antara pohon-pohon pinus tua yang menjulang dingin, dua sosok tampak berjalan perlahan, Mbah Gondo dan Laras. Laras, meski tubuhnya masih lemah, terus memaksa ikut. Ia menolak dipanggul meskipun jalannya terseret dan napasnya memburu. Bola matanya sayu tapi masih menyala oleh tekad dan penolakan terhadap keputusan sang kakek. "Aku kuat, Mbah," ucapnya lirih. "Jangan pindah ke kutukannya ke tubuh Mbah." "Mbah." Gondo hanya diam. Wajahnya tak berubah, tetap dingin dan penuh perhitungan. Di balik kain lurik yang ia lilitkan di pinggang, tergantung daun lontar yang semalam ia turunkan dari peti tua, berisi mantra ajian pengunci sukma, ilmu pamungkas yang diwariskan hanya untuk keadaan luar biasa. Ajian ini, jika dijalankan, akan menyegel semua energi kutukan ke tubuh pelaku ritual, menjadikan tubuhnya sendiri penjara bagi entitas jahat. Petilasan yang dituju mereka adalah batu watu gajah. Batu berlumut berbentuk menyerupai punggung gajah, tidur tempat para leluhur biasa bertapa berhari-hari. Di sanalah kekuatan tanah Kendali Sodo paling kuat mengalir.
Mbah Gondo tahu, hanya di sana ia bisa menyelesaikan semuanya. Begitu mereka tiba, Mbah Gondo segera menyiapkan perlengkapan ritual. Ia menebar banyu geni dalam kendi kecil ke 4 penjuru arah, menyalakan dupa wangi jinten hitam, dan membuka lipatan lontar dengan hati-hati. Laras duduk lemas di sisi batu, menggigil meski udara tidak sedingin biasanya. "Mbah, Laras kuat, gak perlu dikorbanke. Ini bukan salah Mbah," bisik Laras lirih menggenggam tangan kakeknya. Mbah Gondo menoleh, matanya yang sayu memancarkan kebulatan tekad yang tak tergoyahkan. "Justru karena kowe bersih, kutukannya nyangkut. Kutukan kayak banyu. Ora bisa ngalir neng jiwa sing kotor. Kowe ndak punya celah. Jiwa kowe malah nyedot kutukannya kayak sumur. Kalau ora segera dikunci, jiwa kowe bisa robek." Laras menggeleng pelan, air mata menitik. "Tapi kalau Mbah yang nahan kutukane, Mbah bisa mati." Mbah Gondo tidak menjawab. Ia mengeluarkan serban putih, warisan dari guru leluhurnya. Di serban itu tertulis raja halus berwarna biru gelap, hampir tak terlihat. Di malam hari, ia melilitkan serban itu ke kepala, duduk bersila menghadap timur, dan mulai merapal ajian pengunci sukma. "Sukmaku ora kanggo lelakon, nanging kanggo kedaton. Awaku ora kanggo kuat, nanging kanggo nyegat. Kutuk sing ora kelakon, kunci marang, sukma, ya kudratullah dumadi." Angin mendadak berhenti. Asap dupa melingkar seperti ular yang mencari kepala. Di depan Mbah Gondo, kendi tua dari peti pusaka diletakkan. Laras menyaksikan dengan air mata bercucuran, tubuh kakeknya mulai bergetar. Dari ujung jari Mbah Gondo merambat kilau tipis seperti benang perak yang mengarah ke dada Laras. Laras menjerit. Dada kirinya terasa ditarik. Panas menusuk, seperti bara ditancapkan langsung ke jantung. Tubuhnya kejang, tapi ia tidak bisa bergerak. Dari tubuhnya keluar kabut kelabu, berputar-putar seperti asap yang kehilangan wujud. Kabut itu adalah energi kutukan, campuran kebencian, darah, dan dendam Embok Raminah, yang kini tercerabut paksa. Mbah Gondo menggigit lidahnya sendiri. Darahnya menetes ke dalam kendi. Ia merapal mantra kedua. "Sak jroning banyu, tumrape geni. Sak jroning geni, tumrape jagad. Kutuk tumuju awa ora mlebun jiwo. Dumateng aku Mbah Gondo, putune Sukma Satria." Tiba-tiba, kendi retah. Asap yang keluar dari tubuh Laras mengalir deras ke dalam kendi, lalu dari kendi menuju dada Mbah Gondo sendiri. Mata Mbah Gondo mendadak memutih, dadanya membusung, napasnya berhenti untuk sejenak. Angin gunung menggulung memutar di sekitar petilasan. Laras berteriak memanggil namanya, tapi Mbah Gondo tidak menjawab. Ia tengah berada di batas antara dunia kasat dan gaib. Di alam sunyi, itu Mbah Gondo melihat bayangan entitas berjubah putih. Arwah dari kendi terkutuk. Sosok itu berdiri di gerbang api, menatapnya dengan mata bersisik. "Kenapa kowe nyambut aku? Jiwo iki ora ketok panandane awakmu." Mbah Gondo menjawab dalam petin, "Aku panandain tanah. Kunda dekake awakku dadi jalur. Kutukan iki ora kanggo darah muda." Entitas itu melayang pelan, mendekat. Tangan bercakar menembus dada Mbah Gondo, menyatu dengan tubuh tuanya. Suhu tubuhnya mendadak anjlok, tapi Mbah Gondo tetap duduk tegak, menahan seluruh kutukan itu masuk ke raganya. Laras dari sisi batu, melihat kakeknya menggigil hebat. Keringatnya membanjir, tapi senyumnya mulai terbit perlahan. "Kutukane wis metunduk, wis ora neng awakmu maneh." Laras menggigit bibir, air matanya pecah. Ia merangkak ke arah kakeknya yang kini tubuhnya membeku. Tapi saat ia menyentuh, tangan Mbah Gondo masih terasa nadi yang berdetak, lemah tapi hidup. "Kita pulang, Mbah," bisik Laras pelan. Mbah Gondo membuka mata, tersenyum kecil. "Mbah, ora kuat lama, tapi cukup buat jaga kowe." Petilasan itu kembali sunyi. Kabut turun perlahan dan bintang mulai menembus langit di antara celah-celah pohon. Ajian pengunci sukma telah dijalankan. Kutukan kini terkunci dalam tubuh Mbah Gondo. Tak bisa keluar, tak bisa mengalir.
namun ada harga yang dibayar. Sudah 3 hari sejak Laras dan Mbah Gondo turun dari Gunung Kendali Sodo. Tubuh Mbah Gondo makin melemah, wajahnya semakin pucat, dan matanya kini lebih sering kosong menatap jauh, seolah sebagian dirinya tertinggal di puncak gunung. Namun Laras tetap menjaganya siang dan malam, menyuapi, menyeka keringat, dan kadang hanya duduk diam di sampingnya, menggenggam tangan tua itu. Hingga pada malam ketiga, Mbah Gondo memanggil Laras dengan suara lirih. "Waktu newes teko nduk, Laras." Mendekat menahan air mata yang sudah menggenang sejak pagi. "Ojo ngomong ngono mbah, kowe bakal mari." Namun Mbah Gondo menggeleng lemah. Ia menunjuk kendi tua di sudut ruangan, kendi tempat ajian pengunci sukma ditanamkan, dan tempat kutukan kini disegel di dalam raganya. "Gawa aku, neng ngisore pohon ringin enduk, panggonane biyen simbahmu ngangon sukma-sukma ilang." Laras menggigit bibir. Ia tahu ini bukan permintaan biasa. Ia tahu pohon ringin tua di belakang dusun adalah tempat keramat, tempat yang hanya disentuh pada saat-saat terakhir oleh para penjaga ilmu. Menjelang dini hari, dengan kain sarung membungkus tubuh renta Mbah Gondo, Laras memapah kakeknya menuju ringin besar. Udara diam. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Bahkan bulan malam itu tampak setengah menghilang di balik awan. Di bawah pohon itu, Mbah Gondo duduk bersila dengan susah payah. Punggungnya bersandar ke batang pohon yang kasar. Ia mengulurkan kendi tua itu ke Laras, lalu tersenyum. "Sak iki, kabeh wis tak kunci. Kutukane dudu urusanmu maneh, tapi pusaka iki kudu kowe jaga. Kendi iki iso nyambung ke suaramu karo aku. Neng banyune, kowe ison delok aku. Tapi mung malam Selasa kliwon, pas banyune bening." Laras memeluk kakeknya. "Rate koco tinggal ke aku, mbah. Oyo dadi batu, oyo dadi bayangan." Mbah Gondo mengelus rambut cucunya dengan tangan gemetar. "Nduk, awaku iki mung cangkang. Sukmaku wes nyekel kutukan. Kowe isi urip. Kowe kudu neruske, tapi ora kudu neruske ilmu. Cukup jaga, jangan disalahguna kakek." Tak lama kemudian Mbah Gondo menutup mata. Ia menarik napas panjang, lalu melepasnya perlahan. Dan dalam keheningan yang pekat itu, tubuhnya perlahan mengeras. Kulitnya berubah kelabu, dan dalam beberapa detik ia membatu. Mbah Gondo kini duduk diam selamanya di bawah pohon ringin, seperti patung tua yang menanti pagi. Beberapa minggu berlalu, warga desa mulai kembali berani keluar malam. Tidak ada lagi suara tangisan bayi tanpa wujud, tidak ada lagi bayangan Mbok Raminah yang gentayangan. Laras, yang sempat dituduh menjadi sumber malapetaka, kini dihormati. Ia tetap menjajakan jamu namun tidak keliling. Kini ia membuka lapak kecil di teras rumah, di samping kendi tua yang selalu ia isi dengan air sumur. Namun malam-malam tertentu membawa keganjilan. Khususnya saat malam Selasa Kliwon, ketika angin berhenti dan daun-daun ringin tidak bergerak sama sekali. Dari arah petilasan Gunung Kendali Sodo, warga kadang mendengar sayup-sayup suara gamelan. Suara sitar, kendang, dan gong, seperti mengiringi prosesi gaib yang tak kasat mata. Kadang terdengar juga suara lelaki tua melantunkan tembang Jawa. Suara yang dikenal betul oleh Laras, suara Mbah Gondo. Pada malam-malam seperti itu, Laras menutup pintu rumah, menyalakan dupa jinten hitam, dan duduk bersila di depan kendi tua. Ia akan mengisi kendi dengan air bening dari sumur belakang. Saat uap dupa mulai melingkar, dan bayangan api menyentuh permukaan air, wajah Mbah Gondo akan muncul perlahan di dalam air, seperti sedang menatap dari dunia lain. "Apa kabar munduk?" "Alhamdulillah mbah, warga desa wis tentrem, gak ono sing ilang maneh. Bagus, yojo nganti kutukan metune maneh. Jaga kendi kuwi." Percakapan itu selalu pendek. Bayangan Mbah Gondo hanya bertahan selama dupa masih menyala, dan air dalam kendi tetap bening. Tapi bagi Laras itu cukup. Ia tahu kakeknya tidak sepenuhnya pergi. Satu malam Laras bertanya, "Mbah, napa kowe ora pingin bali manunggal karo? Jiwo, nggolek reinkarnasi?" Namun wajah Mbah Gondo dalam kendi hanya tersenyum.
Kutukane durung mati nduk, aku penjarane. Selama kutukan isi ono, aku kudu tetep neng kene. Tapi ojo kuatir, aku ora lara. Aku wis dadi bagian saka tanah. Ki, air mata Laras menetes menimpa air Candy. Wajah Mbak Gondo memudar pelan-pelan, kembali ke sunyi. Sejak itu, Laras hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia bayangan air. Ia tidak lagi menjadi Laras si penjual jamu biasa. Ia adalah penjaga pusaka, penyimpan warisan, pengawal pengunci, kutukan. Namun ia tidak pernah menggunakan ilmu warisan itu untuk kekuasaan. Ia hanya menjaga. Seperti pesan terakhir sang kakek. Ilmu kakekmu dudu buat nguasani, tapi buat njaga. Ojong golek pengaruh, cukup dadi bayangannya penjaga. Cukup dadi semilir angin sing bantu wong butuh. Di bawah pohon ringin, patung batu berbentuk lelaki tua tetap duduk bersila. Lumut mulai tumbuh di sela kakinya, tapi tak seorang pun berani menyentuh atau membersihkannya. Bagi warga desa, itu bukan sekadar batu. Itu adalah Mbah Gondo, sang penolak kutukan, pelindung dusun, dan kini, penjaga abadi yang tak bisa mati, dan gamelan dari petilasan masih terus terdengar. Setiap Selasa, Kliwon, setiap kutukan mencoba menyelinap keluar dari penjara barunya tamat.